Jadi malam itu semuanya dimulai dari IGD. Kakak ipar gue tuh masuk IGD dengan kondisi yang cukup parah. Gue jaga dari sore, nunggu dan terus nunggu sampai malam ruang tunggu IGD tertutup. Tidak ada kursi kosong, akhirnya gue pindah ke lorong sebelah. Dan baru sadar posisi gue tuh duduk di persis di depan ruang jenazah. Lorong itu panjang, lampu putih tapi redup, dingin, sepi. Di situ cuman ada gue dan ada satu pria lain yang duduk agak jauh dari gue. Kami nggak ngobrol, nggak saling lihat juga. Jam lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar nih suara roda berjalan. Pelan, konsisten. Ternyata keranda jenazah lewat. Tertutup kain, sangat rapat. Artinya tuh ada yang meninggal malam itu. Pria itu di sebelah gue tuh nggak bereaksi apa-apa, cuman diam, nunduk. Bulu kuduk gue tuh mulai langsung berdiri. Gak lama kemudian kakak ipar gue tuh dipindahin ke ICU. Gue nunggu lagi, capek, ngantuk. Tapi karena kepala udah berat nih, karena ICU gak bisa ditunggu lama, gue mutusin buat cari tempat istirahat sebentar. Jadi ada salah satu hotel yang gak jauh dari rumah sakit. Pas sampai depan hotelnya, perasaan gue tuh langsung gak enak. Bangunannya tuh tua, lampu redup, kayak bangunan lama yang dipaksa tetap hidup. Gue masuk lewat koridor. Kalau siang mungkin biasa ya, tapi ketika malam hari, lorong itu terasa kayak panjang, dingin, dan sunyinya kayak nggak wajar. Masuk ke lobi, kalau dilihat mata awam nih, kayak nggak ada apa-apa memang. Tapi bagi yang mungkin bisa melihat dari pintu masuknya aja, sebenarnya tuh udah ada ya sekelibat-sekelibat lah. Dan yang paling jelas, yang paling kelihatan itu Kimberly. Maksudnya Kimberly itu, gue menamakan dia Kimberly itu Miss K. Dia lagi meluk kayak gentong, diam, gak ngapa-ngapain. Gue ambil kunci kamar, jalan ke lorong, dan di lorong menuju ke kamar ada sosok hitam tinggi, diam berdiri. Ketika masuk ke kamar nih, lampu gue nyalain semua. Sekilas mah aman, tapi auranya tuh berat, terutama pada saat di kamar mandi. Sekitar jam setengah 12-an lah ya malam, tiba-tiba nih prak aja gitu ya, kayak tutup kloset yang kebanting gitu ya, buka tutup berkali-kali. Gue tuh langsung diem, tarik nafas, terus tapi karena gue penasaran ya, gue samperin. Gue berdiri di depan pintu kamar mandi dan gue masuk. Semuanya berhenti sunyi, kayak cuman mau bilang gue itu ada. Jam menunjukkan jam setengah 2-an, jam 2-an ya. Gue tuh memang gak ngeliat apa-apa gitu ya. Tapi justru yang bikin lebih gak enak, karena rasanya tuh kayak ada yang berdiri di sudut kamar, terus kayak lagi ngeliatin gue. Bukan mau nyerang sih, bukan mau ganggu, tapi kayak cuma merhatiin gitu. Dan sejak malam itu gue sadar, dari mulai IGD, ruang jenazah, ICU, sampai hotel, malam itu gue gak pernah
sendirian.